Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan membuat spinning wheel. Jadi roda berputar untuk bermain di kelas, untuk menunjuk anak-anak ya, peserta didik yang akan kita kasih tugas menjawab soal misalnya. Jadi ini sangat menarik. Pada video sebelumnya kita bermainnya dengan nomor absen ya, pada nomor urut absen. Nah, kali ini kita langsung pada nama. Jadi nama mereka muncul di roda putar ini. Jadi kalau kita putar seperti ini, maka yang muncul adalah nama mereka. Seperti di media sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman yang tidak mengikuti video sebelumnya bisa lihat di deskripsi atau di akhir video nanti ya. Itu kita mainnya pada nomor urut absen. Nah, yang ini enggak, kita langsung nama. Sama dengan di tutorial sebelumnya, kita bisa menghapus nama anak ini dari permainan, atau kita biarkan, ya siapa tahu nanti dia dapat giliran lagi. Kalau misalnya kita biarkan, langsung kita tutup. Tapi kalau kita tidak izinkan si melati ini ikut lagi, langsung kita hapus dari daftar. Ya terserah ya. Nah, bagaimana cara membuat ini? Kemudian aplikasinya bernama apa? Dan apa keunggulan yang media ini dibanding sebelumnya? Salah satu keunggulan dari media ini adalah, pertama, kita bisa menyimpan. Jadi kita bisa menyimpan media ini dan kita akan gunakan kapanpun. Jadi tidak perlu menginputkan data lagi seperti di yang media sebelumnya yang pakai nomor absen itu. Terus untuk masuk ke media ini cukup ketikkan di URL di browser kita dengan nama wheelofnames.com ya, wheelofname.com. Jadi dengan mengetikkan ini maka kita akan terhubung di browser ya. Jadi di browser name. Nah, ini ada di atas sendiri ini ya. Ini kita klik maka akan muncul ke halaman itu seperti ini. Nah, kebetulan karena saya sudah menyimpan dua file di sini, ada nama IPS 1 ya, ada juga ini kalau saya buka saya punya file yang IPS 2, jadi punya dua saya, ini ada dua ya. Ini IPS 2. Ini bisa kita mainkan semuanya dan datanya diinput di sini. Nah, saya akan tunjukkan cara input data. Jadi tidak perlu kita ngetik satu-satu ya. Ini sudah zaman teknologi. Jadi setelah kita masuk ke halaman Wheel of Name ini, maka di sini nanti akan ada kosong ya. Jadi misalnya saya klik baru, maka di sini hanya ada contoh beberapa nama gini ya. Kemudian kita siapkan data bentuk Excel atau Word terserah. Ini kebetulan saya punya Excel. Misalnya saya masukkan nama anak-anak di MIPA 1 ini, saya ambil ya, saya blok hanya MIPA 1. Kemudian ini saya copy ya, baru kita bawa ke sini. Ini kita tutup ya, ini kita blok. Nah, di sini Ctrl V. Sudah selesai. Nama anak-anak sudah muncul di sini. Nah, kita sudah bisa bermain. Ya. Nanti kita bisa atur suara, kemudian mungkin kita tambahkan musik, itu bisa. Ini namanya sudah muncul. Dan di atas ini ada menunjukkan berapa kali kita memutar. Ini baru satu kali ya. Ini kalau sudah berkali-kali di sini juga akan muncul dan kita bisa refresh, bisa nolkan. Perlu diketahui teman-teman, untuk memainkan media ini, roda putar ini, syaratnya kita harus terkoneksi dengan internet. Mutlak ya, kita harus pakai internet. Ini harus pakai internet. Nah, proses pembelajarannya bisa saja offline ya, bisa saja offline. Hanya saja untuk memainkan ini harus menggunakan internet karena kita terhubung dengan browser ya, dengan mesin pencari. Baik, kemudian kalau mau disimpan, silahkan langsung disimpan di sini ya. Simpan sini, kemudian dikasih nama. Kasih namanya apa. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita akan mencoba melakukan setting-setting ya. Setting suara, yang di sini ada suaranya ya. Nanti volumenya juga bisa kita atur, kita naikkan ya, suara tepuk tangannya dan sebagainya. Pertama, untuk melakukan settingan kita masuk di sini. Bahasa ini bisa kita atur. Jadi pilihannya banyak ya, karena kita orang Indonesia, kita pakai aja bahasa Indonesia ya. Setiap kita klik di area ini maka dia akan berputar. Dan kalau pingin misalnya tampilannya itu menjadi penuh,
maka kita harus pilih opsi yang full screen di sini ya. Ini layar penuh, maka tampilnya jadi penuh seperti ini, tidak ada data di samping kiri dan kanan. Dan untuk melakukan settingan kita bisa klik di sini. Taman setting ini kita bisa ngatur kecepatan putar ya. Di sini kan waktu putar 10 detik, kita bisa buat lama sampai 20 detik. Terserah ini ya. Terserah mau berapa detik. Kalau ingin bikin penasaran anak-anak buat aja lama. Kalau saya lebih senang ambil yang 10 detik saja ya. Terus di sini ada volume ya, volume. Di sini kan ada suara berdetak dan sebagainya. Ini pilihan musiknya banyak. Jadi di sini pada saat diputar mau ada suara apa? Ya ini. Oh ini setelah ya. Setelah berputar ada tepuk tangan, kemudian volumenya bisa dinaikkan biar rame ya, meriah. Kemudian saat berputar ini kan suara berdetak tadi ya. Ini bisa saja ini diganti. Di sini ada pilihannya. Ada misalnya ini. Ada suara gulungan drum. Kita coba ya. Nah, itu ya. Keren kan? Jadi ketika ini misalnya saya oke dan ini saya putar, nah ada suara gitu. Oke, begitu berhenti maka suara drumnya otomatis juga berhenti. Kalau dirasa suara drumnya terlalu kenceng, maka kita bisa atur volumenya, kita kecilin aja, jangan 50, misalnya 25 ya. Kita oke, kita coba. Nah, suara drum terserah, ini pilihannya banyak banget ya, pilihannya banyak banget. Jadi sesuaikan dengan keperluan. Sekali lagi di sini menunjukkan sudah berapa kali kita melakukan putaran. Kalau ini mau dinolkan lagi, kita tinggal refresh di browsernya. Dengan merefresh maka di sini akan kembali 0. Kembali ke pengaturan ya, kita kembali ke pengaturan di sini, sesuaikan. Saya kembalikan ke default yaitu suara berdetak. Terus suara berdetak, volume saya naikkan 75. Setelah berputar ada suara tepuk tangan, oke. Kemudian tampilan. Nah, tampilan di sini warna-warninya kalau kita lihat di sini ya, warna-warninya kan cuma biru, merah, kuning, hijau gitu ya. Kalau kita ingin menambahnya, maka silahkan nanti di checklist di sini diganti ya. Ini di checklist ganti, saya tambah ya. Saya tambah warna kuning belum ada. Oh, kuning udah ada. Saya kasih putih aja ya. Putih belum ada ya. Putih, kemudian saya oke, maka di sini ada putih. Oke. Kemudian saya setting lagi, ini masih bisa ya ditambah lagi. Saya pingin setting gambar yang di tengah roda. Kalau kita lihat di tengah roda kan putih, nggak ada apa-apa ini. Saya pingin kasih gambar. Misalnya tengah roda ini saya kasih tidak putih begini ya, tetapi saya kasih gambar. Ini saya kasih gambar. Di sini ada pilihan, misalnya ada gambar atom, simbol atom ya. Saya oke. Maka gambarnya seperti ini. Bisa nggak ya kalau ini gambar kita kasih foto kita, foto gurunya? Oh bisa ya, kita masuk di sini, terus kita ganti gambar di sini dengan foto ya, atau Word terserah ya. Saya kasih foto aja di sini. Unggah gambar. Saya akan cari foto di sini. Misalnya saya kasih foto masa muda saya. Oke ya. Open, kemudian kita ini warnanya nggak saya ubah ya, biarkan itu. Berarti ini fotonya sudah masuk, langsung oke. Maka di tengah-tengah ada foto. Kalau dirasa ini masih ada space di sini kan ada kosong ya, kita gedekan aja gambarnya. Ya, kita masuk, sesuaikan. Ini ukuran gambarnya di sini kan S ya, kecil banget ya. Saya ganti M misalnya. Maka jadinya seperti ini. Wow, keren kan ya? Sini masih ada space. Oh, kayaknya bisa dinaikin lagi. Dari M saya ubah menjadi L ya, large ya. Lah, keren ya. Saya sudah ada di tengah-tengah. Nih, ini tinggal dimainkan ya. Seperti biasa, kalau pingin mainnya lebih keren, di sini nggak ada data nama anak-anak, kita buat aja layar penuh. Nah, seperti ini, langsung kita mainkan. Waduh, pusing ini kepala ya, diputar-putar seperti ini. Nah, keren kan? Nah, muncul nama anaknya, siapa yang harus menjawab soal. Ya, kembali ke sini. Jadi di settingan ini
banyak yang bisa kita lakukan pengubahan. Ini bisa diubah dengan warna seperti ini ya. Ini tinggal kontak ganti warna, terserah ya. Terus apalagi ya, dicoba aja lah ini. Ini ukurannya sampai ukuran gede banget ini ya, sampai XXL ya. Sudah memenuhi layar nanti. Ini saya rasa ini sudah cukup bagus. Dan nanti seperti tadi kita bisa simpan ya, kita bisa simpan file ini di internet ya, otomatis di email kita atau di akun kita di Google. Ya, saya akan coba simpan ini tadi datanya anak IPA ya. Ini saya simpan, saya kasih keterangan di sini langsung MIPA 1 gitu misalnya. Oh, kelas 12 ini ya. Anaknya sebentar lagi lulus ini. 12 MIPA 1 langsung saya simpan. Maka saya punya data apa namanya will of name ini yang isinya ini, atau bahasa Indonesia saja ya. Roda berputar yang datanya adalah 12 MIPA 1 gitu ya. Nah, ini. Oke, Guswin berputar-putar sampai pusing ya. Selesai. Nah, sekarang saya akan coba close ya. Close ini apa namanya? Browser ini saya akan close. Jadi ini saya buang ya, saya tutup ya. Ini saya tutup, kemudian ini saya tutup. Saya anggap saya sudah keluar dari aplikasi. Nah, di sini saya akan ketik will of name. Nah, ini ada ya, will of name di sini ada. Saya klik begini, kemudian saya klik yang paling atas di sini kan ada will of names. Nah, ini sudah muncul kan nama-namanya, dan di sini default yang atas. Karena saya sudah pernah membuat dengan email saya yang ini, ya, email yang akun di Chrome ini, saya akan buka data saya, simpanan saya di sini. Buka. Nah, ini ya. Ini simpanan kita yang sudah ada. Jadi desain kita masing-masing kelas sudah ada sini. Saya akan bermain dengan MIPA 1 yang tadi sudah kita desain ya. Kalau kita lihat di sini kan kosongan. Ini default yang masih kosongan. Sekarang saya buka simpanan yang sudah selesai desainnya. Nah, ada kan? Saya buka yang kelas lain, misalnya ini. Loh, sudah ada. Kemudian saya buka lagi kelas lainnya. Loh, sudah ada ya. Ini jumlah kelasnya lebih padat karena 31, sedangkan yang ini hanya 25. Jadi lebih jarang-jarang. Nah, ini sangat menarik ya untuk kita buat mainan di kelas, agar kita menunjuk peserta didik di kelas untuk bermain itu tidak berasa subjektif ya, karena anak-anak itu saja. Atau mungkin kalau kita membuat pertanyaan, ayo siapa yang mau menjawab, nanti yang jawab anak itu saja ya, anak yang memang rajin. Nah, sekarang kita akan buat dengan model seperti ini, akan membuat mereka semuanya siap siaga, berdebar-debar. Wah, ini giliran saya, dan seterusnya ya. Kemudian nama ini bisa kita di sini, dan di sini akan sama. Ini kan huruf abjad ya, A, B dan seterusnya. Kita bisa acak juga. Nah, begitu kita acak, maka yang ada di roda berputar juga ikut teracak. Jadi tidak urut ya. Ini kalau gini bisa acak lagi ya. Kalau diurutkan ini menjadi urut lagi. Ya, kemudian ini tampilan gambar bisa diubah-ubah lagi ya. Ini sesuai dengan selera. Jangan takut untuk mencoba mengutak-atik karena tidak akan merusak aplikasi ini, sebab aplikasi ini bukan buatan kita. Ini adalah aplikasi online yang disediakan untuk kita yang memang rajin untuk terus berinovasi, memanfaatkan media siap pakai yang ada di internet. Bagi yang masih belum jelas bagaimana menggunakan ini, jika ada kesulitan silahkan tulis saja di komentar. Selamat memanfaatkan media-media menarik ini di dalam proses kegiatan pembelajaran setiap hari. Sampai ketemu di tutorial-tutorial yang lain. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.